Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Chaba datang diantar oleh para Kaioshin semesta ke-6. Kedatangan mereka adalah untuk minta bantuan akibat kalahnya Chaba melawan penjahat bernama Blade. Chaba menceritakan saat itu Nijin temannya merasakan ada aura ki jahat yang akan menuju ke bumi. Jadi dengan rasa panik dia segera menghubungi saudaranya untuk mengonfirmasi hal ini. Saudaranya itu emang merasakan hal yang sama, tapi dia mencoba untuk menekannya karena perasaan ini sangatlah mengerikan. Teman satunya kemudian ngasih tahu kalau musuh itu akan segera mendarat. Jadi dia minta semuanya untuk segera bersiap-siap dan berkumpul di lokasi pendaratan sekarang. Makanya ketiga Saiyan itu segera pergi ke lokasi pendaratan pesawat Blade. Gak lama kemudian pesawat Blade datang dan membuat mereka bertiga panik. Nijin melihat pesawat Blade mendarat di depan mereka. Makanya Gurin meminta semuanya untuk pergi mendekat. Tapi Kadai menyadari sebelum pesawat itu mendarat, aura ki Blade tiba-tiba menghilang. Makanya gak ingin terkena jebakan, mereka harus memeriksa situasi sebelum melakukan apapun. Ketiganya segera pergi ke bebatuan untuk mengamati siapa yang ada di dalam pesawat itu. Gak lama kemudian banyak pasukan Blade keluar dari pesawat itu. Nijin sontak terkejut, ternyata musuh datang dalam jumlah banyak. Mereka adalah para pasukan Blade yang siap buat mengacaukan seluruh planet bumi dan mencari bola naga. Di sini Gurin masih penasaran apa yang bakal orang-orang itu buat di planet ini. Lalu nampaklah dua pasukan khusus Blade yang Gurin rasakan memiliki aura ki yang sangat besar. Nah tapi sebelum pesawat itu mendarat, para Saiyan merasakan ada aura ki yang lebih besar. Itu artinya mereka simpulkan kalau masih ada seseorang yang lebih kuat yang ada di dalam pesawat. Nijin mendeteksi daya tempur mereka berdua saja setidaknya memiliki daya yaitu 500.000. Mereka bertiga jika digabungkan mungkin masih ada kesempatan buat ngalahin musuh. Namun tiba-tiba muncul sebuah suara yang mengagetkan ketiganya. Rupanya itu adalah salah satu pasukan Blade yang menemukan mereka dengan mudah. Dia mengejek mereka yang gak mungkin bisa bersembunyi dimanapun. Sontak saja ketiga Saiyan itu segera mundur untuk menjauh darinya. Kadai sontak penasaran bagaimana mungkin dia gak menyadari kehadiran musuh. Padahal dari tadi dia sudah mengamati ke berbagai sekitar. Orang itu memberi tawaran jika mereka bertiga gak mau mati, maka dia memberikan syarat pada mereka, yaitu mereka harus mendengarkan apa yang akan dia sebutkan. Ketiganya sontak bingung dan kalang kabut karena pasti syaratnya sangatlah buruk. Nah seperti tujuan awal Blade, orang itu lalu menanyakan apakah mereka tahu tentang bola naga. Ketiganya sontak saja terkejut bukan main. Ternyata kemunculan bola naga emang menimbulkan kerusuhan dan memancing banyak orang jahat. Kadai segera berbohong dan menyatakan kalau mereka nggak tahu dan nggak pernah melihat bola naga. Mendengar itu si penjahat langsung mengerti. Makanya karena mereka nggak tahu apapun, dia menyuruh mereka untuk segera pergi. Gurin sontak bingung kenapa orang itu membiarkan mereka bebas. Orang itu bilang dia cuma bersikap baik di sini. Dia tegaskan akan menangani mereka nanti. Tapi sekarang dia harus membereskan semuanya, termasuk menghancurkan planet bumi. Mendengar semua itu, Nijin dan teman-temannya sangat begitu geram. Sebagai pelindung bumi, mereka nggak mungkin membiarkan planet ini musnah. Makanya, dengan rasa kemarahan tinggi, Nijin segera menyerang orang itu. Nijin juga menegaskan agar orang itu nggak menganggap remeh mereka. Kemudian, Nijin datang ke hadapannya dan bersiap dengan mengarahkan tangannya. Orang itu mendeteksi daya tempur yang Nijin miliki kini telah meningkat secara tiba-tiba. Kemudian Nijin menggunakan pukulannya dan melancarkannya dengan keras. Meski begitu, pria itu dapat menahannya. Bahkan dalam pukulan selanjutnya, pria itu bisa menghindari semua serangan Nijin dengan mudah. Pria itu sontak meremehkan Nijin dan anggap kekuatannya cuman segini. Maksudnya adalah para bangsa Saiyan hanya memiliki kekuatan perubahan Ojaru saja. Makanya bagi makhluk itu ini sangatlah nggak menarik. Nijin sontak marah dan rasanya ingin meremad orang itu. Tapi hal itu malah membuat Nijin lengah dan orang itu berhasil menghajar Nijin di wajahnya. Sontak saja Nijin sampai terpental melayang jauh. Kadai sangat khawatir dan ingin menolongnya. Namun tiba-tiba teman dari pria itu muncul di belakangnya. Tanpa ampun makhluk itu menembakkan sebuah laser yang membuat Kadai sangat kesakitan.
Dia hanya menahan sakit tapi juga bersiap untuk melakukan serangan balik. Kemudian dia menembakkan lasernya juga yang berhasil mengenai kepala makhluk itu dan membuat kepalanya sampai hilang. Kadai sontak senang karena berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi tiba-tiba layaknya seperti Majin Buu, makhluk itu bisa mengembalikan kepalanya lagi. Sontak saja Kadai hanya bisa melongo. Kemudian dengan sangat cepat makhluk itu segera meluncur untuk membalasnya. Dia melancarkan tonjokan keras yang membuat Kadai nggak berdaya. Dan nggak sampai situ, makhluk itu terus menyiksanya dengan pukulan bertubi-tubi. Gurin yang melihatnya merasa khawatir dan ingin menolongnya. Tapi tiba-tiba Gurin sontak dibuat kaget melihat ada laser ke arahnya. Dengan panik, Gurin segera menghindari laser itu dan merasa sangat ketakutan. Ternyata makhluk satunya datang untuk menyerang. Dengan begitu, pertarungan mereka sekarang adalah 3 lawan 3. Makhluk itu mengajak Gurin untuk bersenang-senang. Sementara Chaba dengan potnya kini masih dalam perjalanan. Hati dan pikirannya masih belum tenang sebelum dia bisa melihat apa yang sudah terjadi. Mengingat Chaba tahu besarnya kekuatan dari Blade. Gak lama kemudian Chaba berhasil mendarat di bumi. Tapi dia merasakan kalau ada 3 aura ki berkurang dengan cepat. Merasa itu adalah teman-temannya, Chaba segera gas menuju ke tempat pertempuran. Dan benar aja, ketiga teman Chaba kini sudah tergeletak nggak berdaya. Sepertinya mereka belum memiliki Super Saiyan, jadi nggak bisa menghadapi ketiga makhluk itu. Para makhluk itu menganggap 3 Saiyan itu hanyalah masalah kecil. Tapi mereka juga cukup senang dan menjadikan ini sebagai pemanasan. Makanya dia menciptakan sebuah bola energi dan bersiap untuk menghancurkan mereka bertiga. Tapi tiba-tiba dia menjadi panik saat merasakan ada seseorang yang datang. Gak cuma itu, dia mendeteksi daya tempur orang ini antara 5 juta sampai 10 juta. Bahkan terus meningkat dan membuatnya sangat panik. Saking besarnya kekuatan itu membuat 3 skuter para makhluk itu sampai hancur. Para makhluk itu sontak penasaran siapa sebenarnya pemilik kekuatan besar ini. Mereka nggak sangka bumi memiliki kesatria yang sangat kuat. Tiba-tiba muncul 3 laser yang menghantam 2 makhluk itu, sedangkan satunya berhasil menghindar. 2 makhluk itu langsung terjatuh nggak berdaya. Sedangkan satunya nampak sangat panik melihat siapa yang datang. Dan yang datang ternyata benar adalah Chaba. Saat ini Chaba telah menggunakan Super Saiyan 2 dengan rasa kemarahan yang sangat tinggi. Chaba menantang mereka agar bersiap untuk melawannya. Dan Chaba gak bakal maafkan atas apa yang sudah makhluk itu lakukan pada temannya. Tapi saat tahu yang datang seorang Saiyan, makhluk itu malah balik meremehkan. Dan dia gak mungkin percaya kalau kekuatan Saiyan bisa mencapai 10 juta lebih. Mungkin saja alat yang dia pakai telah rusak. Mendengar semua itu, Chaba tentu hanya diam saja. Kemudian makhluk itu kembali menciptakan bola energi dan akan memusnahkan mereka berempat. Dia sangat percaya diri kalau kekuatannya masih jauh di atas mereka. Kemudian tanpa ragu dan bimbang, makhluk itu melemparkan super bola energi itu dan meluncur ke arah mereka. Melihat bola energi itu datang, Chaba tetap tenang dan bersiap juga untuk menggunakan jurus andalannya. Kemudian dengan teriakan yang besar, Chaba segera menembakkan super energinya yang beradu dengan energi makhluk itu. Nampak makhluk itu kembali panik dan merasa kekuatan Chaba emang kuat. Laser milik Chaba terus mendorong laser miliknya. Hingga kemudian makhluk itu yang gak bisa bertahan sontak tergerus laser Chaba dan memusnahkan dia sepenuhnya. Dengan mudahnya makhluk itu dibuat tewas. Chaba kembali ke bentuk biasa dan anggap ini sebagai pemanasan yang baik. Setelahnya, dia memanggil teman-temannya dan menanyakan kondisi mereka. Mereka mengatakan kalau masih baik-baik saja. Tapi dengan luka sebanyak ini mungkin bisa dikatakan gak baik-baik juga. Lalu Nijin ngasih tahu kalau masih ada aura ki besar di dalam pesawat. Chaba yang mengerti minta mereka untuk segera meninggalkan tempat ini. Sedangkan dirinya akan melawan musuh sendirian. Kemudian 2 makhluk yang sebelumnya dikalahkan Chaba kini bangkit lagi untuk membalasnya. Nijin sontak panik sedangkan Chaba masih tenang karena dia tahu batas kekuatan mereka. Dengan percaya diri, makhluk itu meminta Chaba untuk nggak melupakan mereka. Karena mereka mengatakan masih dalam kondisi baik untuk membalas apa yang sudah Chaba lakukan. Chaba sontak geram karena kedua makhluk itu nggak menyerah juga. Makanya dia akan mengalahkan mereka dalam satu serangan.
Chaba tegaskan dia nggak punya banyak waktu lagi karena teman-temannya telah menderita banyak luka. Tapi tiba-tiba dua buah laser kecil melesat di sela-sela tubuh mereka yang mengarah pada dua makhluk itu. Sontak saja kedua makhluk itu sangat panik. Dan akhirnya mereka terkena laser itu dan membunuh mereka secara keji. Chaba sontak penasaran siapa yang sebenarnya melakukan ini. Kemudian semuanya menoleh ke belakang dan melihat ada seseorang di belakang mereka. Ternyata itu adalah Blade yang emang sengaja membunuh dua anak buahnya karena sudah nggak berguna. Blade sangat kesal menghadapi para Saiyan saja para anak buahnya nggak mampu melakukannya. Dan Blade memuji Chaba karena berani sampai membuatnya mengangkat satu jari untuk melakukan semua ini. Melihat Blade muncul, mereka semua sontak kaget dan menyangka itu pasti adalah Pros. Tapi mereka nggak yakin karena perawakan Pros dan orang itu sangatlah berbeda. Makanya mereka menyangka kalau orang ini bukanlah Pros yang sering mengacaukan alam semesta. Chaba merasakan kalau makhluk itu masih menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Dan Chaba di sini merasa sangat begitu panik. Lalu Blade mengatakan siapa dirinya dan membongkar kalau dia adalah kakak dari Pros. Itulah sebabnya kenapa mereka bisa mirip. Mendengar itu Chaba sontak langsung melongo. Nijin malah jadi geram karena keluarga Blade dan Pros sama-sama menjijikan. Makanya Nijin minta Blade untuk segera meninggalkan planet ini. Namun Blade sontak menolaknya. Karena satu-satunya tujuan dia kesini adalah untuk mendapatkan bola naga. Dan segera menanyakan apakah mereka tahu tentang keberadaan bola yang ukurannya kecil-kecil. Chaba penasaran kenapa Blade menanyakan semua ini pada mereka. Dan juga apa tujuan Blade setelah menemukan bola naga. Blade menegaskan dia akan minta permohonan untuk membuatnya memiliki tubuh yang kekal abadi. Dengan begitu, dia nggak bakal bisa dikalahkan oleh siapapun. Makanya, Blade mengajak Chaba diskusi untuk membahas tentang apa saja yang Chaba tahu soal bola naga. Chaba berbohong dan menegaskan kalau mereka nggak tahu apapun soal bola naga. Dan bahkan meskipun mereka tahu, mereka nggak bakal menceritakan apapun pada Blade. Marah mendengar itu, Blade segera menyerang mereka yang membuat Chaba terluka parah. Begitulah cerita singkat bagaimana Chaba bisa terluka parah akibat serangan Blade. Kembali ke masa sekarang, Goku masih penasaran apa yang terjadi setelah Chaba dihajar. Kaioshin bilang dia bisa merasakan sebuah energi negatif dan energi di bumi menyebar sampai seluruh alam semesta ke-6. Makanya Kaioshin pergi untuk mengecek kondisi bumi. Saat Kaioshin ke sana, dia menemukan Chaba dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena nggak ingin Chaba mati, maka Kaioshin segera membawa Chaba pergi menggunakan teleportasinya. Di sini Chaba sangat kesal padahal dia masih bisa membantu teman-temannya. Sebagai seorang Saiyan, seharusnya dia nggak lari. Mendengar itu, Vegeta malah meremehkan Chaba yang katanya ucapan Chaba sangat nggak meyakinkan. Vegeta tegaskan Chaba nggak bakal bisa menyelamatkan siapapun kalau Chaba masih setengah hati atau ragu-ragu. Sebaliknya, jika musuh menyerang Vegeta, maka Vegeta akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Makanya, Vegeta menawarkan bantuan untuk mengalahkan Blade bersama-sama. Mendengar itu, Chaba sangat senang dan gak sangka Vegeta akan membantunya. Kaioshin bilang sebenarnya dia emang memiliki tujuan yang sama, yaitu meminta bantuan mereka. Karena di alam semesta ke-6, mereka nggak punya prajurit yang sangat kuat dan penuh keadilan. Meskipun di sana ada Hit, tapi dia hanyalah pemburu bayaran yang hanya akan bekerja demi uang. Dan di turnamen sebelumnya, Kaioshin sudah melihat kalau G-Factor telah membuktikan mereka sangat kuat. Setelah melihat itu, Kaioshin yakin Goku dan Vegeta bisa menyelamatkan semesta ke-6. Goku bilang mereka nggak perlu sungkan untuk meminta bantuannya. Vegeta tegaskan dia sebenarnya nggak peduli dengan kondisi semesta yang lain. Tapi saat ada musuh yang meremehkan bangsa Saiyan, maka disitulah Vegeta akan kesal. Nah, Goku jadi semangat karena mendengar Blade adalah orang yang sangat tangguh. Jadi sebagai maniak bertarung, Goku akan pergi juga dan ingin melawan Blade. Sebelum itu, Bulma menghentikan mereka. Dia sangat nggak terima mereka malah pergi menyelamatkan semesta lain. Sementara di sini mereka ditinggalkan hanya untuk mengkhawatirkan kondisi Goku dan Vegeta. Bulma yang tahu sifat Goku dan Vegeta, pasti mereka cuma ingin bersenang-senang dalam pertarungan dan hanya memuaskan hasrat Saiyan mereka. Lord Yamcha coba menghentikan Bulma. Dia menenangkannya dan menjelaskan semua ini mereka lakukan untuk membantu Chaba. Dan Yamcha yakin mereka pasti akan baik-baik saja.
Goku juga menenangkan Cici dan pasti akan kembali dengan cepat. Cici yang mengerti akan membuatkan masakan kari kalau Goku bisa pulang lebih cepat. Di sini Vegeta cukup kesal karena dia sendiri pun sebenarnya sudah cukup buat mengalahkan Blade. Tapi Chaba sangat senang karena Goku juga bisa ikut bersamanya. Kaioshin akan segera menggunakan teleportasinya dan akan memindahkan mereka ke bumi semesta ke-6. Meski begitu, Vegeta ingin mereka mampir dulu ke planet Sadala. Chaba jadi bingung kenapa Vegeta ingin melakukannya. Sebenarnya dia emang ingin memperkenalkan mereka pada Raja. Tapi dengan pergi ke bumi seharusnya itu jauh lebih baik. Vegeta menjelaskan mereka akan menghidupkan teman-teman Chaba yang telah tewas. Tapi untuk melakukannya mereka harus mengambil bola naga yang ada pada Raja Sadala dulu. Goku ikut senang Vegeta memiliki ide yang bagus. Karena sejak awal Vegeta ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat dan kembali ke semesta ke-7. Mendengar semua itu, Chaba sendiri sangat kagum dengan pemikiran Vegeta. Kaioshin yang mengerti minta mereka berpegangan dan segera memindahkan mereka. Sebelum itu, untuk mencari bola naga, mereka butuhin sebuah radar. Makanya mereka akan mampir dulu ke rumah Bulma. Sementara bumi semesta ke-6 telah sampai pada krisis terbesarnya. Karena saat ini planet bumi sedang menjadi tempat bagi Blade untuk melakukan invasinya. Dengan kekuatan Blade yang begitu besar, dapatkah Goku dan Vegeta mengalahkannya dan membuat bumi semesta ke-6 kembali damai? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.